Solusinya adalah hari Selasa saya mau besok bertemu dengan Menteri ATR BPN. Kita bahas tata ruang, Bapak besok hadir. Kita jelasin bahwa tanah-tanah di seluruh bantaran sungai Kali Bekasi, Walungan Cikeas, Walungan Cilengsi, semuanya sudah berubah jadi perumahan, tanahnya menjadi hak milik. Jadi kalau dilakukan pelebaran sudah tidak mungkin, harus ngebebasin. Tapi menurut saya kalau riwayat tanahnya salah, BPN berhak mencabut. Menteri ATR BPN berhak mencabut. Kan sama laut juga kemarin disertifikatkan. Kalau kemarin laut disertifikatkan, sekarang sungai disertifikatkan. Ya cabut. Memang luar biasa Kang Deddy Mulyadi ya. Baru saja dilantik beliau langsung gaspol. Ya karena kita semua tahu ada kejadian yang menyita perhatian kita semua, membuat kita itu sedih ya. Banjir yang melanda Bekasi dan sekitarnya, Jabodetabek dilanda banjir dan lumayan parah banjirnya ini. Tentu ini menyita perhatian, dan sebagai gubernur yang baru saja dilantik, Kang Deddy merasa terpanggil untuk mengantisipasi banjir tersebut kan. Nah, kemarin kita sudah mengunggah bagaimana Kang Deddy naik ke puncak Bogor, dan di situ ditemukan bangunan-bangunan liar ya, yang tidak punya izin, yang nggak jelas izinnya dibongkar kan. Wah, ini kan yang menyebabkan banjir. Gunung-gunung yang seharusnya menjadi pelindung dari banjir itu berubah menjadi bangunan-bangunan. Nah, ini ditertibkan sama Kang Deddy. Nah, kita melihat cuplikan video bagaimana Kang Deddy Mulyadi bersama BPS ya tadi dalam cuplikan video. Ini lagi bikin pelebaran sungai di sekitaran Bekasi. Ya tentu ini salah satu langkah strategis untuk mengurangi kebanjiran agar air itu bisa tertampung di sungai, karena sungai itu menjadi dangkal. Akan tetapi ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya bantaran-bantaran, tepian-tepian sungai itu sudah banyak perumahan-perumahan dan sudah bersertifikat gitu loh. Dan tentu ini menjadi perhatian kan, sehingga tidak bisa karena sudah ada sertifikatnya. Nah, ini yang harus diluruskan. Padahal kalau menurut BPS ya, bantaran sungai itu ya milik sungai, tanah milik sungai. Suatu ketika kok ini kok berubah menjadi perumahan. Lah ini kok bisa, ini ada mekanisme yang keliru, ini harus diluruskan. Dan Kang Deddy berjanji akan menghadirkan menteri yang akan membahas itu semua. Ini salah satu solusi ya, ikhtiar kalau bahasa anunya, untuk mengurangi banjir yang melanda Bekasi dan sekitarnya, Jabodetabek lah, intinya seperti itu. Ini makanya kita harus betul-betul bersahabat dengan alam, saudara-saudaraku. Kalau alam sudah murka, bukan kita saja yang kena, akan tetapi saudara-saudara kita yang tidak tahu menahu, yang ibaratnya yang di situ tidak menikmati hasilnya akan terkena imbasnya. Dan ini loh yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, pola pikir kita, bahwa kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain gitu loh. Nggak bisa kita nak semaunya sendiri ya, bikin sesuatu yang mengeksploitasi alam sehingga mengakibatkan bencana dan menyebabkan saudara-saudara kita itu menjadi korbannya. Kami maksud dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, ini salah satu strategi beliau untuk mengurangi kebanjiran, khususnya di daerah Jawa Barat, Bekasi kan, Jabodetabek. Ini harus kita dukung. Sebagai warga yang baik harus mendukungnya. Program baik ya harus didukung gitulah. Walaupun kami bukan warga Jawa Barat, akan tetapi kebijakan-kebijakan beliau ini menarik untuk kami unggah sebagai bahan renungan ya. Karena
Ini sudah parah loh saudara-saudaraku. Karena apa? Ini kita saja sudah merasakan seperti ini. Nah nanti ke depan anak cucu kita gimana nasibnya? Kan harus berpikir ulang menuju ke situ kan. Kalau kita mengedepankan egosentrik kita ya, wah tidak bisa. Kita harus berpikir jauh ke depan untuk memikirkan bagaimana nasib anak cucu kita nanti lah, gitu loh. Dan harus didukung program-program. Jangan sampai lah haknya sungai itu disertifikatkan dengan dalih apapun. Ya jangan sampai seperti di Banten itu yang laut menjadi bersertifikat. Ini kan luar biasa kan, luar biasa ini harus diantisipasi, jangan sampai terjadi. Itu pesan yang disampaikan oleh Kang Deddy ya, harus diluruskan, jangan sampai haknya sungai ya itu menjadi karena keserakan orang ya, terus dikapling-kaplingkan, terus jadi perumahan. Nah ini kan masalah. Kasihan saudara-saudara kita yang di situ itu awam, tidak tahu menau, menjadi korban, gitu loh. Miris mendengarnya banjir yang ada di Bekasi. Ada kisah seorang ibu meninggal berpelukan dengan anaknya karena terkurung banjir terus tidak bisa keluar. Ini miris. Itu salah satu contoh potret keserakan orang-orang yang punya ambisi besar, yang hanya mementingkan egonya saja tanpa berpikir dampak kepada lingkungan bagaimana. Nah ini isinya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Ya sebagai warga Jawa Barat, program yang diterapkan oleh Kang Deddy ini harus didukung kan. Jangan sampai tidak, karena ini program baik untuk masa depan anak cucu kita kelak gitu. Terima kasih saudara-saudaraku, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir ini segera mendapatkan solusi. Dan kita doakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur terbaru Jawa Barat, ini memberikan formulasi yang tepat untuk mengantisipasi, mengurangi banjir yang melanda Jabodetabek, khususnya Bekasi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.